Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau ngebahas permasalahan yang sering terjadi pada kutek gel. Jadi buat kalian yang sering mengalami dan pengen tahu penyebabnya apa, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya dulu sebagai bentuk dukungan untuk channel aku ini. Oke, langsung aja kita ke masalah yang pertama yang sering banget terjadi. Biasanya kalau nail art pemula sering banget mengalami ini ya, yaitu nail gelnya bergelombang atau kayak kembung gitu. Nah pasti kalian pernah kan lihat kutek yang kayak kembung gitu, dan itu gampang banget dikelupasnya, tinggal dicongkel aja udah terkelupas. Nah itu alasannya karena yang pertama, saat kalian mengaplikasikan gel, itu pas kalian keringin itu belum terlalu kering, terus kalian udah aplikasikan lagi layer yang selanjutnya. Jadi yang sebelumnya belum kering, kalian udah tutup lagi. Nah itu bisa jadi bikin kutek gelnya kembung, atau mungkin setiap layernya itu belum benar-benar kering, jadi gelnya udah pasti bakal kembung. Nah ini aku contohin kayak gimana yang aku maksud. By the way, di sini aku nggak pakai base coat karena ini cuma contoh aja. Dan untuk layer yang pertama ini aku coba untuk ngeringinnya nggak terlalu kering gitu, jadi cuma sebentar. Terus ini langsung aku tumpuk ke layer yang kedua. Nah untuk layer yang kedua aku keringin sampai bener-bener kering. Ini hasilnya setelah layer yang kedua udah kelihatan sedikit bergelombang kayak gini. Sekarang kita coba kasih top coat dan kita keringin lagi. Nah ini kalau dilihat sekilas hasilnya tuh kayak normal aja, cuman kelihatan di sini agak sedikit kembung gitu. Dan ini gampang banget dikelupasnya karena di bagian dalamnya itu masih basah kayak gini. Nah selain alasan tadi, ada alasan lainnya juga. Kalian mengaplikasikan gelnya itu terlalu tebal, jadi gelnya itu nggak bener-bener kering. Karena kalau kita ketebalan mengaplikasikannya, mesin UV-nya itu nggak bisa nyampe ke bagian bawah gelnya itu. Jadi bagian bawah gelnya itu masih belum kering gitu. Jangan mengaplikasikan kutek gel terlalu tebal di setiap layernya, itu nggak boleh. Terus selanjutnya biasanya ini juga terjadi karena bagian kuku yang menggelembung itu tidak benar-benar terkena cahaya UV di mesin UV lamp kalian. Nah, biasanya itu terjadi di bagian jempol, karena jempol itu kan agak miring kayak gini. Nah biasanya bagian sini itu sering banget, bahkan aku sampai sekarang pun sering banget, karena ini bukan 100% kesalahan kita ya, ini kesalahan customer yang tidak tahu, tapi kita nggak boleh nyalahin dia karena mereka juga nggak tahu gitu loh. Nah biasanya kalau jempol itu dikeringin ke mesin kan masuk kayak gini. Nah jempolnya itu kadang ada yang miring banget kayak gini, jadi bagian sini itu nggak kena cahaya UV. Nah cara mengatasinya, kalian bisa suruh customernya ngeringin jempolnya lagi supaya bagian jempol itu bener-bener kering. Atau biasanya di kelingking juga kayak gitu, ada yang kelingkingnya bener-bener miring banget kayak gini, jadi bagian sininya itu nggak kena. Nah setiap kalian mau mengaplikasikan layernya, supaya pasti kalian cek aja dulu kira-kira bagian sini jempolnya itu kering apa enggak. Atau biar lebih pasti lagi, suruh aja klien kalian untuk ngeringin lagi bagian jempolnya aja, supaya bener-bener lurus dan semuanya menghadap ke cahaya lampu UV-nya. Penyebab terakhir kenapa kutek kalian bisa bergelombang yaitu ada pada mesin atau mungkin kualitas kutek gel kalian. Bisa jadi kutek gel kalian kualitasnya kurang bagus, atau mesin kalian kualitasnya kurang bagus, atau bagian lampunya mungkin ada yang rusak. Kalau seperti itu mungkin kalian bisa cek dulu bagian mesinnya apa ada yang rusak atau enggak. Next kita ke masalah selanjutnya yang sering terjadi, yaitu bagian ujung nail art atau nail gel sering mengelupas. Ini salah satu kesalahan yang paling sering banget dilakukan sama nail artist, yaitu tidak menutup atau tidak mengunci gelnya saat pengaplikasian. Waktu kita mengaplikasikan gelnya itu tidak sampai ke ujung, bener-bener ujung di depan kukunya sini, karena itu harus dikunci. Kalau nggak dikunci nanti bakal cepet keangkat waktu klien kita garuk-garuk. Jadi waktu pengaplikasian gelnya itu nggak cuma di atas kukunya, tapi di bagian depan kukunya kayak gini juga dikunci dikit aja kayak gitu ya. Tapi jangan sampai terkena kulit juga, nanti kalau kena kulit bisa gampang lepas juga. Selain masalah tadi, ada juga masalah lainnya yang menyebabkan kutek gel kalian itu ujungnya cepat mengelupas. Itu biasanya ada di kesalahan klien, bisa dibilang kesalahan klien. Klien yang nggak tahu, mereka itu sering menggaruk-garuk dengan keras banget. Itu juga bisa bikin ujung kutek mengelupas. Dan juga sering gigitin kuku, itu udah pasti bakal cepat ngelupas. Dan yang terakhir, kuku aslinya patah. Kalau kuku aslinya patah, mungkin kutek gelnya bakal robek ke belakang, itu bakal cepat ngelupas selanjutnya kayak gitu. Jadi kesalahannya nggak 100% ada di kalian juga, cuman kalian juga harus memperhatikan gimana teknik kalian saat mengaplikasikan gelnya. Lanjut masalah ketiga, dan ini masalah terakhir yang sering banget terjadi, yaitu bagian belakang nail gel berongga. Di bagian sininya ya, di bagian deket kulitnya ini kayak berongga gitu, jadi itu gampang banget dikelupas kayak gitu. Itu kenapa? Itu alasannya yang pertama adalah kalian tidak benar-benar melakukan nail prep dengan baik. Kalian nggak benar-benar ngebersihin kutikulanya. Boleh sebenarnya nggak digunting, cuman minimal didorong aja
dan itu enggak boleh kena kutek gel. Jadi saat pengaplikasian enggak boleh banget, ini sangat dilarang kalau kalian mengaplikasikan kutek gelnya di atas kutikula atau terkena kulit dan itu nyambung ke bagian lainnya. Karena kalau kalian mengaplikasikan gelnya di atas kutikula, otomatis kan kutikulanya kena. Jadi dari kutikula gelnya itu nyambung ke kuku. Nah, saat kukunya tumbuh, kan dia maju. Nah, saat dia maju, kutek gel bagian belakang itu lepas dari kutikula, dia bakal tetap keangkat kayak gitu. Itu salah satu alasan kenapa kutek gel kalian berongga atau renggang di bagian belakangnya. Nah, ini kira-kira kalau bagian belakangnya renggang, jadi ini bakal gampang nyangkut gitu. Ada satu alasan lagi, yaitu bagian belakang atau bagian yang berongga tadi itu sebenarnya bisa jadi karena kalian nggak kikir, atau misal kalian mengikirnya hanya di bagian kuku-kuku yang tengah sampai ke depan aja, tapi bagian bawah kutikulanya, kukunya kalian nggak kikir kayak gitu. Jadi nggak bener-bener terkikir dengan sempurna sampai ke belakang gitu ya. Itu bisa jadi kuteknya juga nggak menempel di kukunya. Jadi kalian wajib banget dorong kutikulanya kayak gini sampai dia mundur dan sedikit keangkat gitu. Setelah itu kalau kalian nggak berani gunting, boleh banget langsung dikikir, dan dikikirnya itu sampai ke bagian bawah kutikulanya kayak gini ya. Terus di sini aku juga mau ngebahas alasan lainnya kenapa kutek gel kalian itu enggak awet. Yang pertama, saat kalian mengaplikasikan kuteknya, sebelum kalian mengaplikasikan kuteknya itu kalian enggak menggunakan primer atau pH bond atau minimal alkohol ya. Minimal disemprot alkohol dulu sebelum pakai base coat. Itu penting banget supaya sebelum pakai kutek gel kuku kalian itu bener-bener, atau kuku klien kalian itu bener-bener lepas atau enggak ada minyaknya. Jadi terdehidrasi gitu, bener-bener kering, dan kuteknya itu jadi menempel dengan bagus. Alasan lainnya adalah kualitas kutek gel kurang bagus. Kalian bisa coba-coba dulu sebelum kalian pakai ke klien kalian. Lebih baik dicoba dulu di kalian hasilnya bagus apa enggak, ketahanannya kayak gimana. Kalau udah benar-benar bagus baru kalian coba ke klien ya. Karena kualitas gel sekarang itu banyak banget yang abal-abal, banyak banget yang harganya benar-benar murah banget tapi kualitasnya nggak bagus, itu banyak ya. Tapi nggak dipungkiri juga, walaupun kualitas kuteknya udah bagus, kalian belinya yang mahal, kalau pengaplikasiannya salah caranya, tetap aja kuteknya nggak awet gitu. Jadi harus benar-benar dikombinasikan antara kualitas produk dan teknik pengaplikasian dari kalian sendiri. Lanjut, masalah yang selanjutnya yang bikin kutek kalian nggak awet adalah top coatnya kurang kering. Nah, kalau top coatnya kurang kering itu ciri-cirinya biasanya nggak nyampe berapa hari udah kayak doff gitu, kayak yang nggak glossy lagi. Nah, jadi kalau top coat kalian itu nggak kering, itu bakal gampang banget dikelupasinya. Jadi pastikan kalau kalian di step terakhir nail gel, waktu ngeringin top coat itu benar-benar dikeringin dengan sempurna, minimal 2 menit lah minimal ya. Dan jangan lupa untuk ngeringin bagian jempolnya juga, karena ya bagian jempol itu paling rawan banget, paling sering banget mengelupas, paling sering banget nggak kering bagian jempol. Jadi kalau bisa bagian jempolnya dikeringin sekali lagi. Masalah selanjutnya yang mungkin kalian nggak sadari tapi sering terjadi gitu, saat kalian pakai kutek dengan warna gelap. Karena kutek dengan warna gelap itu kayaknya menurut aku itu susah banget keringnya, lebih susah kering daripada kutek yang warnanya cerah. Contohnya kayak aku waktu pakai warna marun atau hitam atau coklat atau biru tua gitu, biru dongker, itu bakal lebih lama keringnya, bakal masih ngecap. Kalau kita pegang itu di tangan kita masih ngecap kayak gitu. Ada baiknya kalau kalian pakai kutek yang warna gelap itu, kalian keringinnya itu minimal 2 menit setiap layernya. Jadi supaya kutek gelnya itu benar-benar kering gitu ya. Terutama kalau warnanya warna hitam, itu harus benar-benar dikeringin banget, karena sepengalaman aku warna hitam dan warna-warna gelap lainnya itu lebih susah keringnya daripada kutek yang warnanya cerah. Sedangkan kalau kutek yang warnanya bening, kutek yang bening, kayak contohnya base coat, top coat, itu bakal lebih cepet banget keringnya. Makanya kita nggak boleh naruh botol top coat atau base coat itu di luar ruangan walaupun itu tertutup, karena itu bakal jadi kering karena secepat itu keringnya. Nah, kalau kesalahan lainnya ini sebenarnya ada pada klien, tapi aku nggak mau 100% nyalahin mereka, mungkin mereka nggak tahu, cuman kalau bisa diedukasi aja, dikasih tahu kayak gimana cara ngerawat nail gelnya. Nah, kesalahan yang terjadi karena klien itu yang pertama adalah mereka seperti yang aku bilang tadi, mereka itu menggaruk-garuk kulit atau kepala mungkin terlalu keras, jadi otomatis kuteknya itu ujungnya bakal ngelupas, itu satu. Terus yang kedua, mereka gigit kuku atau kukunya kelupas, kukunya rapuh, ujungnya itu juga pasti bakal bikin kuteknya nggak kering, bentar ada akulat. Selanjutnya, masalah yang terjadi dari klien adalah mereka tuh sering mandi atau berendam di air ya pastinya. Maksudnya kalau sering mandi, sering berendam, itu bisa jadi kuteknya juga lama-lama bakal cepat ngelupas ya, karena ya namanya juga direndam air, otomatis keangkat gitu. Itu bisa jadi sering berenang, sering berendam, udah gitu kayak sering nyuci baju terutama ya, itu bakal ngaruh banget sama keawetan kuteknya.
Dan yang terakhir, ini kesalahan dari klien, tapi nggak boleh nyalahin banget. Maksudnya kesalahan yang emang terjadi dari klien, tapi kita nggak boleh nyalahin klien. Nah, itu adalah klien sering menyentuh produk-produk yang berbahan agak keras. Contohnya kayak pembersih toilet. Kalian tahu kan pembersih toilet yang buat bersihin kerak itu. Nah, itu juga nggak boleh disentuh secara langsung. Sebenarnya untuk kena kulit aja nggak boleh ya, apalagi kalau kena kuku itu juga bisa ngaruh banget. Sering-sering pegang aseton juga nggak boleh, walaupun sebenarnya aseton itu nggak bisa langsung ngelupas kutek, tapi bagian dalam, bagian kutek gel colornya itu bisa banget dihilangin sama aseton. Nah, itu bisa jadi masuk ke bagian gelnya, itu juga bisa menyebabkan gelnya itu enggak awet kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu pembahasan tentang kenapa kutek gel kalian itu enggak awet dan masalah yang sering terjadi dan penyebabnya dan segala macamnya. Semoga kalian paham apa yang aku jelasin, walaupun aku ngomongnya agak belibet ya, sorry banget. Semoga kalian ngerti. Sekali lagi yang udah nonton jangan lupa klik like dan subscribe-nya karena aku baru aja monetisasi. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Thank you semuanya. Bye bye.